Jadi dari kecil, cita-cita saya dulu waktu kecil adalah menjadi seorang Panglima TNI. Halo Sobat Ji, kembali lagi di Ngekos, ngobrolin tentang edukasi, komunitas, dan tips, bukan hanya tentang bea cukai. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa kalau saya berada di posisi beliau dan saya diundang ke sebuah podcast yang relatif masih baru, viewersnya masih sangat terbatas. Saya mungkin akan dengan mudah mengatakan tidak, tapi kali ini beliau bersedia hadir mengisi podcast kita hari ini. Inilah dia, satu dari 9 anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Nyoman Adi Suryadjana. Terima kasih sudah bersedia hadir, Bapak. Ayo Ji. Wah luar biasa nih Ji. Dalam ngekos, Ngkos, Pak. ngobrolin Tentang tentang edukasi, edukasi, komunitas, komunikasi dan tips. Bukan hanya tentang. tentang bea cukai. Betul sekali, Pak. Luar biasa. Pak, mungkin saya punya satu pertanyaan template, Pak, yang mungkin saya tanyakan ke hampir semua narasumber kita, Pak. Oke, gimana tuh Ji? Bapak sebagai anggota BPK, dengan segala macam kesibukannya, Bapak masih bersedia hadir mengisi podcast kita hari ini. Nah, pertanyaan saya, Pak, seberapa penting sih hal-hal seperti ini buat Bapak? Sangat penting. Sangat penting, Pak. Karena komunikasi ini adalah menggambarkan bagaimana orang mengenal kita dan kita mengenal orang. Nah, tanpa dikenal dan tanpa mengenal, jiwa ini kosong. Jadi sangat penting. Sangat penting ya, Pak. Pak, kita akan belajar seputar Bapak karena kan Bapak sebelumnya kan pegawai bea cukai ya, Pak. Betul. Kemudian saat ini terpilih menjadi anggota BPK, Pak. Kami ingin belajar bagaimana sih Bapak menjalani semua ini dari awal sampai berada di posisi saat ini, Pak. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, Pak, dari kecil sampai sekarang secara singkat, Pak. Wah. Silakan, Pak. Jadi dari kecil, cita-cita saya dulu waktu kecil adalah menjadi seorang Panglima TNI. Karena kita melihat, wah namanya Panglima TNI ini gagah sekali. Dan waktu itu adalah Pak M. Yusuf. Kebetulan beliau adalah tokoh di Makassar ini. Nah, rupanya saya berangkat sukses pun dari Makassar. Dari Makassar. Nah, saya berangkat dari kecil cita-cita. Waktu lulus SMA, saya pun daftar Akabri. Daftar Akabri. Nah, di tengah-tengah kita tes juga namanya anak SMA dari di kampung. Cita-cita kita masuk ikatan dinas yang bisa dibiayai negara dan masuk universitas yang kita inginkan. Alhamdulillah semua tes masuk waktu itu. Akabrinya juga masuk, Pak? Masuk, Akabri masuk, STAN masuk, UMPTN masuk. Tapi karena masalah biaya, akhirnya kita memilih STAN. Nah, dengan STAN inilah kemudian kita meniti karir di STAN. Alhamdulillah dengan biaya uang belajar dari STAN ini bisa juga kuliah akhirnya ke universitas yang kita cita-citakan, yaitu masuk ke ekonomi UI waktu itu. Lulusan UI juga, Pak. UI juga. Cuma UMPTN-nya kemarin UI juga, Pak? Yang UI awal. juga. UI juga. UI. Berarti tetap Gitu. ke sana ya, Pak? Iya. Nah, disinilah ada cita-cita yang pengen kita realisasikan. Bagaimana kita merealisasikan cita-cita. Cita-cita ini harus kita gantungkan setinggi langit. Ya. Kenapa? Karena hanya cita-cita dan mimpi yang tidak berbayar. Gak perlu bayar Ji. Betul. Jadi kalau kita mau mimpi, mau bercita-cita, setinggi-tingginya karena kita gak bayar. Gratis ya, Pak? Gratis doang. Gratis, Iya kan? Pak. Karena kalau cita-cita kan gak bayar, Betul, nggak bayar. nggak perlu beli voucher untuk dapat cita-cita. Betul, Pak. Nah, yang berat adalah bagaimana kita melaksanakan cita-cita itu. Dari saya tips pertama untuk kita sukses adalah inna amal biniat. Jadi niat kita memiliki cita-cita setinggi langit itu apa? Saat kita memiliki cita-cita yang dapat ridho dari Allah, perjalanan menggapai cita-cita itu kita juga nggak pernah tahu jalannya dan nggak terprediksi. Yang bisa kita prediksikan adalah menyiapkan perencanaan dan langkah-langkahnya. Nah dari situ Ji, saya mulailah mengerti dunia secara luas. Jadi cita-cita menjadi Panglima TNI akhirnya pelan-pelan hilang, mungkin bersamaan kesibukan. Ya. Bersamaan kesibukan.
Suatu saat saya meniti karir lah di Bea Cukai. Bea Cukai ini suatu institusi yang sangat luar biasa, incredible. Incredible. Kenapa? Bea Cukai harus mengamankan keuangan negara dan mengamankan kepentingan masyarakat baik atas barang-barang yang terlarang maupun juga barang-barang yang menghancurkan industri dalam negeri di sepanjang garis pantai yang ada di Indonesia. So pertanyaannya, Indonesia negara kepulauan sih, Ya betul Pak. ya kan 36.000 36 kurang lebih. 36.000 kepulauan. Aji bisa bayangin pegawai bea cukai ini saat ini 16.000. 16.000 betul Pak. Kurang 20.000 kalau satu pulau termasuk pulau yang kecil dan terluar kita isi orang sih. Iya kan? Betul Pak. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mengamasi itu? Itulah hal yang sangat menarik di bea cukai. Dan bea cukai ini memiliki tugas yang extraordinary. Kenapa extraordinary? Karena visi bea cukai ini kan 4 Ji, iya kan? Iya betul Pak. Nah, yang pertama adalah revenue collector nih. Kolektor. Yang kedua adalah trade facilitator. Kemudian industrial assistant. Dan yang keempat adalah community Community protector. Coba kalau Aji rangkai, ada semacam kontradiktif di sini. Di mana visi yang pertama dan kedua, jadi mengumpulkan keuangan negara sekaligus kita sebagai melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang ilegal. Betul Pak. Nah itu arahnya misalnya anggaplah ke kanan. Berarti apa? Kita harus ketat. Kita harus tahu setiap nilai barang, tarifnya nggak boleh salah. Artinya kita harus benar-benar teliti memeriksa semua arus barang tersebut dan arus dokumennya. Dua sisi yang lain, industrial assistant dan trade facilitator mengharuskan kita memberikan selancar-lancarnya arus barang dan arus dokumen. Baik. Coba bayangin sih, dua fungsi yang bertolak belakang ini yang diemban bea cukai dan harus sukses semuanya. Nah makanya orang-orang yang di bea cukai, siapapun dia yang udah di dalam bea cukai harus sadar bahwa mereka adalah orang hebat. Demikian juga saya Ji. Saya sadar bahwa saya berangkat dari sebuah institusi yang besar, sebuah institusi yang incredible tadi, dan tentunya juga saya bukan orang yang biasa, karena saya ada di institusi yang luar biasa. Nah inilah dalam perjalanan, kemudian ada pendaftaran BPK. Ya. Nah di situ kita mulai melihat bahwa mungkin peran kita itu bisa lebih besar lagi. Manfaatnya lebih luas ya Pak. Manfaatnya lebih luas. Kenapa? Karena anggota BPK, walaupun namanya anggota, lucunya pimpinan tertinggi BPK ini namanya anggota. Iya, ketua merangkap anggota ya Pak. Iya, jadi ada 9 ketua, wakil ketua, dan 7 anggota. Nah, ini mereka sejajar semuanya. Kolektif kolegial namanya. Ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa sebagai lembaga tinggi negara bisa memberikan akses yang luar biasa dan mempengaruhi keputusan secara nasional. Makanya karena mimpi tadi nggak berbayar, Ji, akhirnya kita pun bermimpi saat ikut tes BPK ini. Yang perlu kita lakukan sekali lagi adalah bagaimana ina amal bin niat kita. Niat kita apa? Tergantung niatnya Pak. Kalau niat kita baik, Allah akan kasih jalan yang baik. Tapi Nah. sampai di titik ini Pak masih ada mimpi lagi Pak. Manusia selalu ada mimpi, Ji. Harus ada mimpi. Harus ada mimpi. Karena mimpi itu tidak pernah berhenti. Bagaimana Bapak membedakan antara mimpi dan tujuan yang spesifik? Karena kan saya selaku anak muda kan seringkali kalau kita menetapkan tujuan yang terlalu spesifik, itu kan sepaket dengan underlying pressure-nya ya Pak biasanya. Betul. Kalau kita bermimpi, oh kayaknya ada tekanan untuk menuju proses itu. Kalau menurut Bapak gimana? Coba kita cubit tangan kita ya. Kalau sakit itu masih mimpi beneran. Jadi namanya mimpi itu, Ji, itu adalah alam bawah sadar kita. Hati kita dan alam bawah sadar kita mengatakan kita mampu duduk di situ. Kita mampu ada di situ. Saat itu menjadi tujuan spesifik kita dan kita berdoa, tentunya banyak hal-hal yang kita itu bisa fokus sehingga doa kita juga lebih fokus. Kita juga mungkin mempersiapkan segala sesuatunya. Karena mimpi ini kalau kita yakinin itu seperti hasrat. Saat hasrat ini kita
benar-benar bisa kelola, tentu persiapan kita, respon tubuh kita, pikiran kita lebih optimal. Nah disitulah kita harus yakin pada tujuan hidup kita apa. Nah pada poin penting ini bisa kita pelajari dari hal kecil. Satu contoh begini, agama kita mengajarkan hal terbaik itu salah satunya adalah saat kita berangkat keluar rumah mau memulai suatu aktivitas, kita baca bismillah sambil kita niatkan, apa sih niat kita hari ini? Saya akan bekerja dengan baik lillahi ta'ala. Kalau dapat pahala itu hal yang luar biasa, dapat sampingannya itu adalah bonus. Kita bisa dapat gaji, dapat tunjangan untuk keluarga. Nah, kadang kita harus bertanya diri kita, hal kecil-kecil ini sudah kita lakukan belum? Saat itu jadi pola, nanti kamu punya mimpi, kamu akan punya fokus untuk mencapai mimpi itu. Baik, Pak. Eh, Kalau ini Pak, kalau kita bicara tadi kan saya sempat tanya-tanya, kebetulan kan kita baru ini ya Pak, baru, ketemu ya Pak, saya kurang paham awalnya, saya kurang kenal dengan Bapak. Akhirnya saya tanyakan ke beberapa teman dan hampir semua yang saya tanyakan itu, mengatakan bahwa Bapak itu supel sekali. Nah, saya mau tahu Pak, apakah Jadi itu kalau hampir proses itu nggak semua ya Ji. ada yang mengatakan ini Pak, ada yang mengatakan manusia malam. Katanya kerjanya di malam hari. Batman Ji. Bet iya Pak, hampir semua mengatakan supel. Nah, saya mau tahu Pak, apakah itu proses yang dibentuk atau memang ada pengalaman yang akhirnya membawa Bapak ke titik seperti itu, Pak? Oke, pertanyaan bagus sekali Ji. Iya. Jadi begini, sebagian manusia itu ada yang lahirnya membawa bakat tertentu. Nah, hal paling penting sebenarnya bukan kita lahir dengan bakat apa, tapi kita mengetahui keunggulan apa yang ada di diri kita. Manusia ini ada miliaran manusia. Saya yakin satu manusia dengan manusia yang lain itu selalu punya keunggulan yang lebih. Nggak ada orang yang punya keunggulan mutlak terhadap orang lain. Yang jadi pertanyaannya, big questionnya adalah begini. Kita harus tahu apa sih keunggulan kita yang paling utama dibandingkan rata-rata orang lain. Nah itu yang kamu asah. Jadi ibaratnya kamu punya 5 jari, Ci. Dari 5 jari ini, Aci harus tahu jari mana yang paling kuat. Nah jari itu tentunya saat Aci mau mengangkat barang yang akan menjadi penopang utama. Tapi yang 4 jari lainnya bukan nggak berguna. Dia juga akan memberikan sumbangannya masing-masing. Itu adalah pelengkapnya. Tapi yang paling menjadi pendorong, ujung tombak adalah ini. Sama seperti kayak kita di tentara, di militer. Punya pasukan khusus. Nah pasukan khusus ini punya keahlian yang nggak dimiliki pasukan lain. Tapi pasukan lain juga berguna. Nah lebih seperti itu. Poin pentingnya adalah kita mengetahui apa keunggulan utama kita dan optimalkan itu semaksimal mungkin. Boleh disebutkan nggak Pak, kira-kira 3 jari terbaik Bapak itu apa Pak? Yang bisa nyebutkan Aji bukan saya. Karena manusia ini kan yang melihat kan orang lain. Baik Bapak. Nanti kalau kita sebutkan sombong nanti Ji. Oh baik Bapak. Pak, kalau Bapak melihat anak muda hari ini, Oke. apa yang menurut Bapak perlu diperbaiki Pak? Oke. Anak muda Ji itu sesuai dengan gayanya dan lingkungannya, environmentnya. Anak muda saat ini saya lihat dibentuk lebih kepada bergerak sangat cepat sesuai dengan dunia digital. Betul. Nah, itu adalah hal yang sangat-sangat positif. Di mana saya membandingkan dengan zaman saya. Saya seusia Aji masih nggak ngerti komputer itu apa, cara ngidupinya aja nggak ngerti. Ibaratnya seperti itu Ji. Sampai sekarang kita handphone ada masalah, kita nanya ke adik-adik kita, gimana sih ini? Bahkan ke anak kita. Nah, tapi ada beberapa hal yang menurut saya itu harus ditambahkan. Gitu. Yang pertama adalah attitude. Karena buat saya hidup ini nggak hanya di dunia. Orang boleh sukses di dunia, tapi di akhirat harus. Akhirat ini wajib. Nah, disinilah masalah attitude. Attitude itu tentunya disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Jadi apa yang baik di agamanya itu yang harus dijalankan. Satu contoh, walaupun kita sibuk, kita ini minimal cara berpakaian kita menyapa orang tua kita, hormat kepada
guru kita dan sebagainya. Itu hal yang sangat penting yang perlu ditambahkan. Yang kedua adalah dengan attitude yang baik ini kita bisa menyaring informasi-informasi yang ada. Karena begini, kalau orang mau sukses, Ya, salah satu kunci utamanya adalah inovasi. Nah, inovasi ini adalah bakat lahirnya anak generasi sekarang ini. betul, Pak. Anak sekarang ini sangat-sangat inovatif. Itu yang harus, kalau kita punya attitude yang baik, kita bawa inovasi itu ke arah yang baik. Dan yang pertama. Yang kedua, saya lihat yang harus ditambahkan adalah disiplin. Betul, Pak. Karena masalah disiplin ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Disiplin di sini itu adalah bukan hanya kita tertib waktu, tapi disiplin kita menekuni segala sesuatu. Jadi tidak melakukan sesuatu itu setengah-setengah hati. Karena keunggulan orang yang inovatif biasanya memiliki kelemahan juga. Dan kelemahannya itu biasanya adalah Disiplin. bosenan, Oh, cepat ini ya Pak, cepat cepat bosan bosan. gitu. Nah, karena orang mencoba hal-hal baru terus. Nah, inilah pada saat titik-titik tertentu kita harus menyelesaikan semua atau apa yang menjadi fokus kita yang seperti tadi Aji cerita, apa yang menjadi tujuan spesifiknya gitu. Eee, untuk sampai ke titik ini Pak, Mm. kalau Bapak melihat kembali perjalanan hidup Bapak, apa kira-kira 3 nilai yang Bapak pegang Oke. untuk bisa sampai ke sini, Pak? Kalau saya nggak muluk-muluk selama ini yang saya lakukan sebenarnya Ji. Yang pertama tentunya harus yang pertama ini adalah masalah akidah. Saya Akidah. beribadah gitu. Saya berusaha setiap azan, begitu dengar azan langsung beribadah. Ini berusaha saya tekunin termasuk, eee, tapi ini secara personal loh ya, Ya, bukan berarti saya orang yang lebih baik dari orang lain, enggak. iya Pak, betul. Kita jaga wudhu kita. Karena harapannya dengan menjaga wudhu kita ini kan, kita selalu ingat kepada kebaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu muliakan orang tua saya gitu. Nah, orang tua ini penting karena kenapa? Saya ditinggal bapak saya kecil, ibu saya single parent saat saya usia 7 tahun. Mmm, Nah, jadi saya dibesarkan oleh ibu saya bersama 5 saudara saya. Saya tahu bagaimana orang tua kita itu menjadikan kita seperti ini. Nah, ini yang paling menurut saya adalah eee, hal yang harus kita junjung tinggi dan nggak pernah bisa kita lupakan. Yang ketiga, ini yang dari saya secara pribadi yang saya lakukan ya, itu saya selalu berpikiran positif ke orang terhadap hal-hal tertentu. Karena ada orang bilang, itu jahatin lu loh." Nah, kan Aji juga dong ada teman kadang bilang gitu kan, iya, "Ji, lu dijahatin sama dia," gitu. iya, Pak. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan tuh jahat apa enggak. Misalnya contohnya gini, dia negur kita, "Lu serampangan banget sih." Kadang kita kesel, apalagi dia ngomongin, "Itu ngomongin lu serampangan." Padahal sebenarnya kita memang serampangan gitu. Cuma kita kadang ego kita mengatakan, "Ngapain sih ngurusin kita? Iya. Lu juga belum tentu baik." Padahal itu adalah nilai positif buat kita. Nah, itu 3 hal itu yang sebenarnya dalam keseharian saya ini kalau kita berpositif thinking ke orang, kita tentu jadi ramah ke orang, kita supel ke orang. Karena apa? Semua orang kan punya kelebihannya masing-masing. Nah, kita berusaha berguru ke orang lain itu dengan kelebihan dia. Itu, Ji. Eee, saya tertarik soal ini Pak, soal, menjadi terus-terusan positif gitu Pak. Kan kalau saya baca itu kan, katanya untuk sampai ke titik ini tuh manusia itu melalui proses evolusi yang mana dasarnya itu adalah melihat masalah Pak. Iya, Jadi kita bisa survive itu karena setuju itu. kita mampu mengidentifikasi masalah. Itu kan artinya kan berfokus ke kesalahan ya Pak, berfokus ke Yes, mana yang salah gitu. Nah itu betul. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Jadi gini, Ji, semua manusia itu dibentuk dengan experience-nya masing-masing. Ya, Nah, experience ini akan kita hadapin entah positif entah negatif. Yang menjadi poin utama di sini adalah menjadi pilihan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Apakah masalah itu dihindarin atau berusaha kita kompromikan atau kita selesaikan. Nah, oke. disinilah yang membentuk kejiwaan kita. Dan ingat,
Berpositif thinking sama orang itu tanpa sadar membentuk proses pendewasaan diri kita juga. Karena Aji harus menerima apa yang nggak, yang kamu dengar atau kamu lihat itu sakit, tapi harus menerima itu suatu hal yang baik gitu. Nah itu secara tanpa sadar akan membentuk bagian dari experience tadi. Hmm. Umur lu berapa sih, Ci? Saya masih 23, Pak. Oh masih panjang sih. Iya. Saya banyak belajar ini, Pak. Saya eh mungkin terakhir, Pak, ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Ji. Jadi kami manggilnya Sobat Ji, Pak. Eh terkait dengan segala macam hal, Pak. Oke. Semua Subaji ya, Iya, bukan? Pak. Termasuk pegawai bea cukai seluruh penonton kita gitu, Pak. Oke, karena ini tadi adalah Ngekos. ngekos. Betul, Pak. Ngobrol tentang Tentang edukasi, komunikasi, komunitas, dan tips, tips. Bukan hanya tentang bea cukai. Betul, Oke. Pak. Jadi berarti audiensnya bukan tentang bukan hanya bea cukai ya. Ya. Sobat Ji yang saya cintai dan saya banggakan, Anda harus selalu melihat bahwa diri Anda ini punya potensi yang luar biasa. Jangan pernah menyia-nyiakan anugerah Allah kepada diri kita. Saat kita bisa menghargai diri kita, Sobat Ji, berarti Anda bisa menghargai orang lain. Ya. Jadi hargai diri Anda dulu, baru hargai orang lain. Disitulah letak kekuatan Anda sebenarnya. Karena kita tahu bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang dikasih gift sama Allah dengan segala kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. So, Sobat Ji, percaya diri, yakin, dan gali potensi terbesar Anda apa. Wujudkan cita-cita Anda, sukses selalu. Amin. Baik, super sekali, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas sharingnya hari ini, Pak. Ini super sekali. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Ji semua. Buat saya pribadi sangat-sangat bermanfaat, Pak. Saya belajar banyak hal hari ini. Dan itulah tadi pembahasan singkat kita dengan Bapak Nyoman Adi. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Bye, Ji. Ya, Pak.